Gokil, jadilah superhero. Bisa terbang juga lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gue, di channel Ivan Sandroy. Film Korea pernah menayangkan di tahun 2018. Itu film tentang superhero dari Korea. What? Dulu filmnya itu sendiri adalah namanya Psychokinesis. Ya, Psychokinesis ini sendiri adalah film laga komedi pahlawan super ataupun film komedi superhero. Nah, ya ini nih kayak gini filmnya yang enak banget untuk disaksikan ya. Jadi film ini sendiri disutradarai oleh Yeon Sang Ho. Film ini dibintangi oleh Ryu Seung Ryong, Shin Eun Kyung, Park Jung Min, Kim Min Jae, dan Jun Yoo. Mudah-mudahan dibilangnya pengucapan gue bener ya. Itu kalau yang salah mohon maaf ya. Jadi film ini sebenarnya dirilis pada tanggal 31 Januari 2018 dan temanya itu sendiri adalah film ini sendiri dibilangnya bisa terbang, punya kekuatan super. Aduh. Intinya pokoknya gitu aja lah. Kita nonton bareng-bareng aja lah. Ya kita langsung aja ya untuk nonton videonya ya. Wih, masuk dalam penjara kenapa nih? Hai semuanya, selamat datang di channel Oh Movie. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya ingin membawakan sebuah alur film yang berasal dari Korea Selatan. Film ini berjudul Psychokinesis. Film yang dirilis pada tahun 2018 ini adalah sebuah film besutan dari sutradara terkenal, yaitu Yeon Sang Ho. Yang dimana dia juga adalah sutradara dari film Train to Busan. Film ini mengisahkan tentang seseorang yang tanpa sengaja mendapatkan kekuatan super, dan suatu ketika dia dihadapkan dengan suatu konflik yang terjadi di daerahnya. Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya kembali mengingatkan bahwa ini adalah sebuah konten full spoiler. Dan buat kalian yang ingin mensupport channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya. Iwak papuyu, iwak sapat. Yuk merapat. Guys ya, konten ini gue dapat dari Oh Movie. Jangan lupa lu bantu subscribe juga ya buat Oh Movie ya. Tetap memberi semangat untuk para konten-konten kita ya. Hal-hal seperti ini sendiri dibilangnya jarang-jarang terjadi. Ya bukan jarang-jarang terjadi dibilang gitu loh. Aduh, sebenarnya enak ya kalau misalnya di era pandemi ini sendiri sebenarnya biasanya kita harus nonton ke bioskop agak susah, sekarang kita udah dapat di YouTube gitu. Ya, terima kasih banget buat Oh Movie juga gitu untuk para konten-konten juga. Makasih banget ya. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komennya lonceng aktifkan untuk Oh Movie dan bos saya juga dong. Oke. Oke, ya lanjut. Oh Movie present alur cerita film Psychokinesis 2018 nih ya tahunnya. Awal film memperlihatkan seorang gadis pemilik kedai ayam goreng yang sedang diliput oleh stasiun TV. Dia bernama Rumi. Oke. Pada saat sesi wawancara, dia mengatakan bahwa di balik kesuksesannya, dia juga memiliki masa lalu yang kelam. Yang dimana saat dirinya kecil, ayahnya pergi meninggalkannya dan ibunya. Dan sejak saat itulah, dia dan ibunya harus berjuang banting tulang untuk menyambung hidup. Hebat, kok hebat? Di sisi lain, terlihat ada sebuah meteor yang jatuh tepat pada sebuah mata air pegunungan. Ada meteor jatuh. Lama kemudian ada seorang pria paruh baya yang meminum air. Ini gara-gara minum air ini. Bernama Han. Scene berpindah pada malam hari. Kedai ayam goreng Rumi kedatangan para buruh kontraktor yang berniat ingin menggusur pemukiman di sana. Karena tempat itu nantinya akan dibangun sebuah tempat wisata bagi turis asing. Para pedagang tentu saja tidak terima dan terjadilah kericuhan di sana. Ibu Rumi yang baru datang ditarik paksa oleh para buruh sehingga membuat kepalanya terbentur dan harus tewas. Hal tersebut seketika membuat Rumi menangis. Pembunuhan gitu. Keesokan paginya, Han yang sedang bekerja sebagai security terus mengeluh sakit perut akibat meminum air dari pegunungan waktu itu. Malamnya, dia mampir di sebuah kedai. Di sana dia kembali
Ini kan tadi kan gara-gara meteor jatuh dan maksudnya udah saripati dari meteor itu sendiri lah bahasanya ya, saripatinya itu langsung masuk ke air dan airnya itu diminum. Tadi lu lihat gak? Setelah dia minum ada orang lagi kan, apakah dia akan jadi superhero juga? Ya, aja lah ya. Kembali merasakan rasa sakit yang luar biasa pada perutnya. Gila, sakit, dan tanpa dia sadari, punya kekuatan super dong. Wih, gila. Nice. Setibanya di kontrakannya, saat dia ingin merokok dan ingin mengambil sebuah korek api, tiba-tiba hal itu membuat Han jadi kebingungan. Tak lama kemudian, dia mendapatkan telepon dari seseorang. Telepon itu dari Rumi yang mengabarkan bahwa ibu telah meninggal. Ternyata Han ini adalah ayahnya Rumi yang kabur dari rumah saat Rumi berusia 10 tahun. Kemudian Han pergi ke rumah duka untuk bertemu dengan Rumi. Terlihat Rumi yang masih menyimpan kekecewaan kepada ayahnya itu. Tak lama kemudian, pimpinan para buruh kontraktor sebelumnya juga datang. Mereka berniat ingin memberikan uang bela sungkawa atas kematian ibu Rumi. Rumi yang sangat membenci mereka tentu saja menolaknya dan berkata bahwa dia akan membawa kasus ini ke pengadilan. Namun para kontraktor itu hanya tertawa dan kemudian mereka pun langsung pergi. Di sana ada seorang pemuda yang bernama Hyun. Hyun adalah seorang pengacara muda yang ingin membantu Rumi untuk membawa kasus ibunya ke pengadilan. Kemudian Hyun mengajak Han ke TKP. Di sana Han mengatakan bahwa dia tidak mempercayai Hyun dan beranggapan Hyun hanya sedang modus untuk mendekati Rumi. Saat akan pulang, Han melampiaskan kekesalannya dengan melemparkan sebuah korek api. Namun disinilah Han mulai menyadari akan kemampuannya. Belum tahu dia punya kekuatan super gitu loh, bapaknya. Ini filmnya aneh nih, udah mulai kena bahasa dibilang udah mulai nyiku nih, ya kan. Rumi dagang ayam ya kan mesti gitu loh, rame, meriah gitu kan, dibantu dengan ibunya yang tiba-tiba meriah. Dan karena meriahnya itu sendiri, lokasi itu sendiri pengen dijadikan tempat wisata. Aduh gila, ketemu dengan kontraktor sialan lah bahasanya kan, pengen diambil lah, bahasanya diambil alih semuanya sebenarnya gitu loh. Ya. Dan gua nggak tahu dibilangnya ternyata Han itu sendiri ada bapaknya Rumi. Ini mulai kena nih nyiku nih filmnya nih. Mulai kena nih. Kembali menguji kemampuannya itu. Menguji depan malah di belakang adanya. Loh. Esoknya terlihat para pedagang yang sedang merundingkan cara untuk melawan para kontraktor itu di pengadilan. Han yang juga berada di sana mengatakan bahwa hal itu percuma saja karena hukum dapat dibeli oleh para kontraktor itu, dan dia juga menyuruh para pedagang agar merelakan tempat mereka untuk digusur. Sontak saja perkataan Han itu membuat para pedagang kesal dan mereka mengusir Han dari sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Han yang sudah menyadari kemampuannya kemudian mendaftarkan dirinya untuk menjadi pesulap di sebuah bar. Di sana dia menunjukkan keahliannya kepada manajer tempat itu. Keahliannya membuat manajer itu takjub dan dia pun langsung diterima menjadi pesulap di sana. Esoknya, Han menunjukkan kemampuannya kepada Rumi anaknya. Dia berkata bahwa dirinya sekarang dapat menghasilkan uang yang banyak dari bermain sulap. Dan dia juga mengajak Rumi untuk tinggal bersamanya. Namun Rumi yang masih kecewa kepada Han menolak ajakan ayahnya itu dan langsung pergi. 10 tahun bro ditinggalin emaknya sampai. Singkat cerita, para buruh kontraktor itu datang lagi untuk menggusur para pedagang di sana. Seketika kericuhan pun kembali terjadi. Aduh, kontraktor ini datang lagi ngancurin Han lagi. Kemudian datang untuk melindungi Rumi dan untuk yang pertama kalinya Han menggunakan kekuatannya untuk melawan para buruh itu. Wih, keren kan? Gokil. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk melerai keributan itu. Singkat cerita, mereka semua dibawa ke kantor polisi. Di sana, pihak kontraktor dan pihak pedagang saling menyalahkan satu sama lain, sehingga membuat polisi jadi kebingungan. Di malam harinya, para pedagang sedang membuat pertahanan dengan dibantu oleh Han. Gokil! Bikin koloni dia! Keesokan harinya, Han dan Rumi pergi ke sebuah kedai untuk makan bersama. Di sini terlihat bahwa Rumi sudah mulai bisa menerima kehadiran ayahnya itu.
Di sisi lain, pimpinan para buruh kontraktor itu dipanggil oleh atasannya yang bernama Direktur Hong. Direktur Di sana, dia dihajar oleh kaki tangannya Direktur Hong karena dianggap tidak becus dalam melakukan pekerjaannya. Pimpinan buruh itu menjelaskan kepada Direktur Hong bahwa ada dua kendala. Tapi memang karena kontraktor yang menginginkan untuk menjadi pariwisata nggak jauh dari mafia ya, seperti itu kan iblannya kan. Ya, intinya gimana loh? Yang menghalalkan segala cara, kalau perlu di iblannya ada pembantaian gitu loh sampai dia meninggal. Ya beginilah keadaannya. Ini loh keadaannya. Dan benar kalau misalnya tadi dikatakan iblannya hukum dapat bisa dibeli. Ini filmnya ya maksud gue ya. Gokil. Lanjut. Bahwa ada dua kendala yang membuat proyek mereka terhambat. Yang pertama adalah kasus kematian ibunya Rumi, dan yang kedua dia mengatakan bahwa ada seseorang yang sangat kuat yang selalu menggagalkan aksi mereka. Keesokan harinya terlihat para pedagang yang sedang berjaga. Tak lama kemudian ada dua orang polisi yang datang untuk menangkap Han. Ya, ngundang polisi, pakai polisi dong tadi itu kontraktornya. Ya, gimana dong kabarnya dong kalau nilainya? Ternyata semua ini adalah rencana licik Direktur Hong. Mereka menyuruh salah satu buruh mereka untuk menyerahkan diri kepada polisi dan berpura-pura untuk mengakui bahwa dialah yang telah membunuh ibunya Rumi, agar kasus ini dapat ditutup oleh polisi. Sehingga mereka nantinya dapat meminta bantuan kepada polisi untuk menggusur tempat itu. Dan mereka juga menjadikan Han sebagai kambing hitam dengan melaporkannya kepada polisi karena dianggap sebagai pemberontak. Dan benar saja, tak lama kemudian para buruh dan anggota polisi pun datang untuk menggusur paksa tempat itu dengan menggunakan alat berat. Para pedagang yang semakin terpojok kemudian mencoba berlindung di sebuah gedung. Di sisi lain, Han yang sedang ditahan oleh polisi tak sengaja melihat sebuah siaran TV yang sedang menayangkan aksi penggusuran itu. Para polisi yang menyadarinya kemudian langsung mematikan TV itu. Nah lu, Han dengan kekuatannya mengambil HP milik polisi di sana untuk melihat berita itu di internet. Merasa putrinya sedang dalam bahaya, dia pun mencoba untuk kabur dengan menggunakan kekuatannya. Polisi bertemu dengan orang-orang yang salah ini. Gokil, jadilah superhero. Bisa terbang juga lagi. Kembali ke TKP, terlihat ada salah satu pedagang yang hampir terjatuh. Dan saat orang itu terjatuh tiba-tiba Han pun datang untuk melawan para polisi di sana. Gokil. Namun di sisi lain, Rumi ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam kontainer yang diangkat oleh alat berat. Han kemudian pergi ke atas untuk mencari Rumi. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba kontainer yang membawa Rumi talinya terputus sehingga membuat kontainer itu kehilangan keseimbangan. Hal itu membuat salah satu polisi di kontainer itu hampir terjatuh dan Rumi pun berusaha menolongnya. Han yang melihat putrinya sedang dalam bahaya kemudian berusaha menarik kontainer itu dengan menggunakan kekuatannya. Gokil. Ini polisinya ditolong loh. Akan tetapi, pagar besi tempat Han berpijak tidak cukup kuat untuk menahan beban dirinya. Sehingga Rumi pun terjatuh. Ya, Rumi gimana? Dengan sigap Han pun berhasil menolongnya. Rumi. Cepet banget. Setelah itu, Han memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada polisi dan menyatakan bahwa mereka sudah kalah. Tapi sebelum itu, dipukul juga akhir kontraktornya. Kayaknya ada yang kurang ya. Memperlihatkan Han yang baru keluar dari penjara. Dia dijemput oleh Hyun. Di sana Hyun mengatakan bahwa Rumi dan dirinya sekarang sudah menjadi pasangan suami istri. Sudah nikah. Tak lama kemudian, mereka pun mampir ke lokasi pemukiman yang kini sudah diratakan dengan tanah. Kan habis juga kan? Hyun mengatakan bahwa proyek pembangunan tempat wisata itu juga dibatalkan karena sebuah kasus.
Singkat cerita, mereka pun tiba di tempat pemukiman baru para pedagang. Kedatangan Han disambut dengan gembira oleh para pedagang di sana. Terlihat Rumi yang sedang sibuk melayani para pelanggannya. Han yang melihat itu pun langsung membantu putrinya untuk mengantarkan minuman kepada para pelanggannya. Hei, jadi kayak gini. Dan film pun berakhir. Gimana filmnya? Menurut saya film ini lebih menonjolkan tentang kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Terlihat dari tokoh Han yang selalu menggunakan kekuatannya untuk melindungi Rumi putrinya, ketimbang dia harus melawan para oknum. Padahal dengan kekuatan yang dimilikinya, bisa saja dia mengalahkan para oknum itu dengan mudah. Saya kembali mengingatkan, buat kalian yang ingin mensupport channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan like-nya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian sehat selalu dan sampai jumpa. Keren. Jadi gue ambil kesimpulannya kalau udah kayak gini, ya. Kalau Korea, berarti tadi gue nanya ya sampai dia bilang ini maksudnya filmnya apa sih? Ya gue juga agak bingung gitu. Kok ada berantem dengan polisi yang tadinya tujuan sama kontraktornya dibanya ternyata dibanya membuat settingan kepada polisi. Ya, itulah intinya dibanya dicarikan pelakunya yang pembunuh ibunya padahal bukan. Dibanya gitu ada satu orang mengaku, ditambah lagi dengan bapaknya itu sendiri si Han ya yang dibanya dianggap sebagai pemberontak gitu. Tapi memang kalau gue ambil kesimpulan itu sendiri adalah ini adalah sikap orang tua kepada anaknya ingin melindungi anaknya gitu loh ya, punya kekuatan super yang dia pikirkan adalah anaknya, anak di mana, Rumi di mana, anak ini Rumi di mana gitu ya, dan dia punya hati. Kalau misalnya mau dia pun juga bisa membunuh bahasanya ya dengan kutip, menghancurkan semuanya tadi kontraktornya dengan cara dia orang makan diangkat aja bisa, apalagi mematahkan leher kan bisa gampang. Tapi sebenarnya tujuan dari film itu enggak ini adalah perjuangan seorang bapak yang mungkin memang sudah 10 tahun lepas filmnya, 10 tahun lepas gitu loh, tidak tahu Ruminya dan akhirnya sekarang ingin melindungi anaknya si Rumi. Dan endingnya enak sih sebenarnya, endingnya enak setelah dia menjalani hukuman 4 tahun, si Hannya, bapaknya itu sendiri ketemu dengan anaknya dan anaknya sekarang juga udah sukses kembali. Bahasanya dia banyak punya konsumen banyak gitu untuk makanan dan tetap pengen gorengnya, dan bapaknya membantu dengan ya kembali lagi kesulap ngangkat. Oke, jangan lupa subscribe-nya, like dan rumahnya, loncengnya diaktifkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.